adik-adik yang di rumah dan adik di sini mau ibadah jam berapa? Pastinya jam 7 dong, Kak. Ih, masa sih Kak yang bener nih jam 7 nih? Iya dong Kak, jam 7 malam. Wah, itu tidak baik adik-adik. Kita harus beribadah tepat waktu. Sebagai anak-anak Allah, kita harus menghargai waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Betul nggak, Kakak? Benar Kak, sebagai anak-anak Allah, kita harus menghargai waktu, termasuk waktu kita beribadah dengan Tuhan. Ya, bener tuh Bang Rio. Nah adik-adik, yuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bernyanyi mata Tuhan melihat dan dilanjutkan dengan hati-hati gunakan.
kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kasih karunia Bapa yang selalu menyertai dimanapun kami berada ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kita pada hari ini Bapa. Berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Berkati kami setelah minggu, berkati kami guru sekolah minggu, berkati pemusik dan berkati sintua ataupun pendeta kami ya Bapa yang menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, sebelum ini Bapa, aku dosa-dosa kami Bapa supaya layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Irwi, belajar bang, jangan main handphone terus. Iya mas, sebentar lagi. Dari tadi sebentar lagi, udah 1 jam loh bang. Kalau waktunya belajar harus diingat. Dengan belajar, kamu nanti bisa menjadi pintar dan bisa mencapai cita-citamu. Ya ma, maaf karena aku sudah tidak mendengarkan nasihat mama. Ya sekarang, letakkan handphonemu, ambil bukumu, pelajari bukumu, persiapkan untuk sekolah besok dan belajarlah yang baik. Ya mamaku sayang. Nah adik-adik, siapa nih adik-adik yang ada di rumah dan di sini yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tua? Ya, nggak boleh lagi ya adik-adik ya. Kita harus selalu menaati setiap perintah dan nasihat dari orang tua kita. Karena apa? Karena orang tua kita pasti menginginkan yang terbaik untuk kita. Sama seperti Tuhan kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Gitu ya adik-adik. Happy yeah, yeah, yeah. Happy yeah, yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kakak, sebagai anak-anak Allah, pastinya kita harus melakukan hukum Taurat dalam kehidupan kita. Benar nggak, Kak? Iya dong Kak, benar. Kenapa? Ada yang tahu adik-adik? Ya, karena anak-anak Allah harus taat pada perintah Allah, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Baik, untuk adik-adik, sebelum kita masuk hukum Taurat yang akan dibacakan oleh adik-adik yang ada di sini, kita angkat lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Di dalam dunia ada
bahagia dan hari kemudian di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat ke-6. Jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ke-7. Jangan engkau berzina. Hukum Taurat ke-8. Jangan engkau mencuri. Hukum Taurat ke-9. Jangan engkau berdusta. Hukum Taurat ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istri atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kakak-kakak, kita adalah manusia berdosa ya kak. Terkadang kita lupa atas perintah Tuhan dan tidak saling mengasihi sesama kita kak. Iya bang, dan adik-adik yang ada di rumah, yuk kita berjanji dan berkomitmen lagi untuk tidak mengulangi kesalahan kita. Dan kita harus berusaha lagi untuk lebih taat dengan perintah-perintah Tuhan ya adik-adik. Yuk adik-adik, sebelum kita berdoa, doa pengampunan dosa, kita bernyanyi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Epistel kita pada hari ini yang tertulis 1 Korintus 13 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita harus selalu percaya ya bahwa kita adalah anak-anak Allah dan Allah selalu memberkati kita dan mengasihi kita. Sebelum kita masuk pengakuan iman rasuli, mari kita angkat satu pujian ketiga yang esa. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Marilah kita mengaku iman kita.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman kita hari ini ya. Pengumuman yang pertama adalah ibadah online sekolah minggu akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2021 pukul 7 pagi di YouTube KBP Kaliangan Perwira. Dan pengumuman yang kedua adalah tugas kita. Tugasnya adalah adik-adik membuat video melakukan kegiatan mempercontohkan anak-anak. Contohnya apa ya? Ayo ada yang tahu? Ya, contohnya misalnya baca kitab, berdoa, atau bantu orang tua yang ada di rumah. Nah, jangan lupa videonya nanti dikirim ke grup WhatsApp yang sekolah minggu ya adik-adik. Ya, sekian informasi dari kakak. Terus memberkati. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, pikiranmu, serta Alkitabmu, juga sikap yang baik agar kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar firman Tuhan bertumbuh di dalam kehidupan kita. Iya adik-adik, benar. Karena kita harus bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan Yesus supaya kita berguna bagi sesama kita dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita sehari-hari. Benar Kak, yaudah yuk Kak, kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day to be grown, 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 to be grown, 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 to be grown, grown, grown. Glory, hallelujah, read your Bible, pray every day to be grown, grown, grown. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami ucapkan pada hari ini, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami. Kami boleh bersekutu Tuhan untuk Tuhan. Inilah kami Tuhan yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami, agar kami Tuhan layak mendengarkan firman-Mu, dan kami mengerti Tuhan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Amin. Firman Tuhan pada hari ini yang tertulis 1 Yohanes yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Lihatlah,
betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adanya suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Marilah kita saksikan tayangan berikutnya. Budi adalah seorang anak yang terkenal cukup cuek dan penyendiri di kelasnya. Walaupun teman-temannya bermain di dalam ataupun di luar kelas, dia asik dengan dirinya sendiri. Begitu pula ketika ada teman sekelasnya yang sedang mengalami kesulitan, ia masih tetap sibuk dengan dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Budi melihat Nathan, teman sekelasnya, sedang memberikan sebungkus makanan kepada seorang gelandangan yang kelaparan di depan sebuah toko makanan. Ia pun bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau memberikan makanan kepada orang itu, padahal ia bukan anak yang kaya? Dan pertanyaan itu pun terus timbul dalam hatinya, dan Budi mulai ingin tahu lebih dalam lagi tentang Nathan. Keesokan harinya, Budi yang ingin tahu tentang Nathan mulai mengamati keseharian Nathan. Ia pun melihat Nathan mengambil sampah yang tercecer di lorong sekolah dan memasukkannya ke tempat sampah. Menolong guru untuk membawa buku yang terlalu berat, menolong anak kecil untuk menyeberang jalan, bahkan ia menghibur teman yang sedang sedih. Budi mulai heran akan sikap Nathan dan kembali bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau melakukan semua hal itu? Suatu ketika, Budi merasa pusing karena tidak mengerti tentang pelajaran yang diberikan guru kepadanya. Hal itu membuatnya tidak beristirahat saat jam istirahat dimulai. Nathan yang dari kejauhan melihat Budi datang dan membantunya agar dapat mengerti tentang pelajaran itu. Budi yang terheran akan sikap Nathan bertanya kepadanya, mengapa kamu mau menolongku dan orang lain? Bahkan mau membersihkan sampah yang tercecer di lorong sekolah kemarin? Dengan senyum Nathan menjawab, aku teringat akan hal ini, bahwa Tuhan Yesus telah berbuat baik kepadaku. Dia mau mengorbankan dirinya disalibkan, agar aku dapat selamat dari dosa. Ia mau mengampuni dosa-dosaku. Jadi, aku mau berbuat baik kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus berbuat baik kepada siapa saja tanpa membedakan, supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus juga baik kepada mereka. Kesimpulannya ialah bahwa kita adalah anak-anak Allah dan yang dikasihi oleh Allah. Oleh karena itu, kita harus bertingkah laku seperti dan berbicara seperti layaknya anak Allah. Sebagai anak Allah, kita pasti diberkati dan harus selalu menjadi berkat. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami ucapkan pada hari ini karena kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Firman yang kami dengar Tuhan, biarlah itu tertanam di dalam pikiran kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji-puji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Mari berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan di muka bumi ini. Kita akan bernyanyi, sayang sayang disayang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Yuk kita ucapin selamat hari Minggu untuk inang sintua kita. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu inang sintua. Selamat hari Minggu adik-adik.